Halo semua, perkenalkan nama saya Paulus Harvey Kalangi dari program studi Matematika. Salam literasi. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Kita mulai pada yang pertama yaitu sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa persatuan melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 melalui Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 terdapat pasal yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa-bahasa di Indonesia dikelompokkan menjadi tiga, yaitu bahasa persatuan dan bahasa negara, bahasa daerah, serta bahasa asing. Kita datang pada yang pertama, yaitu bahasa persatuan dan bahasa negara. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting karena bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara sekaligus. Sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia mempunyai fungsi sebagai lambang kebanggaan dan identitas nasional, serta alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi yang digunakan di dalam penyelenggaraan negara. Selanjutnya yang kedua yaitu bahasa daerah. Bahasa daerah adalah bahasa-bahasa suku bangsa di Indonesia. Bahasa ini jumlahnya sangat banyak dan digunakan menyebar di seluruh daerah di Indonesia. Bahasa daerah berfungsi sebagai lambang kebanggaan dan lambang identitas daerah, alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah, dan sarana pendukung budaya daerah dan bahasa Indonesia. Seperti yang kita tahu, bahasa daerah itu ada banyak. Contoh yang ada bahasa daerah yang ada di Sulawesi Utara itu bahasa Tentemboan, Tonsawang, Tombulu, dan bahasa lain-lainnya. Dalam hubungannya dengan fungsi bahasa Indonesia, bahasa daerah merupakan pendukung bahasa Indonesia, merupakan bahasa pengantar pada tingkat permulaan di sekolah dasar di daerah tertentu untuk memperlancar proses pengajaran, dan selain merupakan sumber kebahasaan untuk memperkaya bahasa Indonesia. Dan sekarang yang ketiga yaitu bahasa asing. Bahasa asing diberi batasan sebagai bahasa-bahasa di Indonesia selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Bahasa asing mempunyai fungsi sebagai alat perhubungan antar bangsa dan sarana pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk pembangunan nasional. Sehubungan dengan fungsinya sebagai akses untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, bahasa asing sesungguhnya melengkapi fungsi bahasa Indonesia yang juga dikembangkan agar menjadi sarana serupa. Dan bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia baku menjadi inti bahasa yang dapat diterima oleh penutur semua dialek bahasa Indonesia. Dengan bahasa baku, seseorang dapat berinteraksi dengan bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia baku menjadi inti bahasa yang dapat diterima oleh seluruh penutur semua bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia baku menjadi inti bahasa yang dapat diterima oleh penutur semua bahasa dialek bahasa Indonesia. Dengan bahasa Indonesia baku, seseorang dapat berinteraksi secara baik dengan teman-temannya dari daerah maupun Bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia baku menjadi inti bahasa yang dapat diterima oleh penutur semua dialek bahasa Indonesia. Dengan bahasa Indonesia baku, seseorang dapat berinteraksi secara baik dengan teman-temannya dari daerah manapun mereka berasal. Ciri-ciri bahasa Indonesia baku: memiliki keunggulan wilayah dan waktu penggunaan, kemantapan dinamis, dan cendekia.
Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih. Salam literasi.